Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya kalau baik semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu minta Putri ya yang pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, bagus ya. Kelas ini rajin-rajin. Udah siap belajar? Kalau sudah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau minta siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Iya. Apa, Nak? Tentang drama. Drama itu ada apa saja kemarin? Ada dialog, ada watak, ada alur. Nah, kalau watak itu terdiri dari ada yang jahat, ada yang baik, dan ada yang netral. Oke, berarti sudah masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Ini Bu akan share medianya. Nah, sudah tampil ya anak-anak. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu ya. Pengertian ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok ini dapat kita temukan dalam kalimat utama. Ada yang tahu kalimat utama itu apa? Belum tahu ya? Nah, di sini ada pengertian kalimat utama. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, di kalimat utama ini ada yang di awal. Nah, biasanya itu disebut dengan deduktif. Nah, kalau kalimat utama yang ada di akhir itu adalah induktif. Nah, kalau campuran itu adalah kalimat utama yang ada di awal dan di akhir. Jadi bisa dapat kita pahami ya, kalau yang di awal itu deduktif, kalau yang induktif itu yang di akhir, dan kalau di awal dan akhir itu adalah kalimat utama campuran. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi ide pokok paragraf. Nah, fungsi ide pokok paragraf ini memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf, sehingga pembaca juga bisa memahami paragraf tersebut. Nah, untuk menentukan ide pokok paragraf, ada 3 cara. Nah, yang pertama itu kita baca teks tersebut dengan teliti. Nah, kalau sudah, kita baca teks berulang-ulang. Biar kita tahu, oh di mana letak ide pokoknya. Nah, temukan, yang ketiga itu adalah temukan kalimat utama, baik itu di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Nah, di sini Ibu ada teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, pada teks bacaan ini Ibu minta Putri untuk membaca paragraf pertama dan paragraf kedua. Nanti disambung oleh Habibah ya, paragraf ketiga. Oke, Putri baca paragraf pertama dan kedua. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, lanjut ya Habibah.
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi, di sini kan ada teks bacaan tentang organ gerak manusia. Nah, di sini kita menentukan ide pokok paragrafnya. Tadi kan sudah dibahas kalau ide pokok paragraf itu bisa ditemukan di kalimat utama. Nah, ada yang tahu kalimat utama itu yang mana? Iya, di kalimat ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, jadi bisa kita temukan bahwa ide pokok dari teks bacaan ini adalah salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi bergerak ini yang jadi ide pokok pada paragraf. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya. Oke, tadi kan sudah kita pelajari tentang ide pokok paragraf. Bagaimana cara menentukannya, fungsinya, dan pengertian dari ide pokok paragraf. Nah, sekarang Ibu ada soal untuk kalian kerjakan sekarang. Di sini kalian disuruh untuk menentukan ide pokok paragrafnya. Kalian kerjakan sekarang. Kalau ada yang tidak tahu, boleh ditanyakan ya, Nak ya. Oke, silakan kerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah, kita kumpul. Oke, kalau sudah, siapa yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Jadi apa? kesimpulan yang saya dapat, kalau mau menentukan ide pokok itu yang pertama dibaca berulang-ulang, Bu. Kemudian baca dengan teliti. Jadi kita bisa tahu kalimat utamanya terletak di mana. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, bahwa ide pokok bacaan adalah suatu masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Kemudian fungsi ide pokok itu menjelaskan inti dari suatu paragraf. Nah, untuk menentukannya, kita baca terlebih dahulu dengan teliti, cermat, kemudian kita baca berulang-ulang, sehingga kita bisa dapat menentukan kalimat utamanya, baik itu di awal, di akhir, dan akhir atau awal. Nah, dari pembelajaran tadi, Ibu harap kalian bisa mempelajarinya lagi di rumah. Dan jangan lupa bersyukur karena masih banyak di luar sana ada anak-anak yang belum bersekolah. Nah, kalian harus bersyukur karena kalian bisa bersekolah. Oke, sebelum itu kalian bereskan terlebih dahulu alat tulisnya. Sudah? Kalau sudah, Putri pimpin doanya ya, Nak ya. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.